Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 4 tahun 2025. Perkenalkan, saya Safarilla Agustin, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 250109113600. Pada hari ini, Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Hikmah Tanjung Jabung Timur di kelas 6 dengan materi jenis-jenis puasa sunnah dan waktu pelaksanaannya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan soleha hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Coba sambut semangat.
nafsu. Oke, ada lagi? Ketika berbuka, bagaimana perasaannya? Senang. Karena sudah datang waktunya makan. Berbuka setelah seharian berpuasa, menahan makan, menahan haus, menahan nafsu dan yang lainnya. Kita akan bertemu dengan semangat tentang puasa sunnah. Tentang puasa sunnah. Minta-minta yang meminta makbulan adalah puasa sebelum Idul Adha, hari Asyura, bulan Muharram, enam Syawal, masa Daud dan Farah. Masya Allah. Pada pembelajaran kali ini tujuannya ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Puasa sunnah. Tentang puasa sunnah. Bila kita di mana peserta didik mampu menyebutkan minimal 5 jenis puasa sunnah beserta waktu pelaksanaannya dengan benar. Kemudian peserta didik mampu mendiskusikan hikmah puasa sunnah dalam kelompoknya masing-masing dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Dan sini ada keterampilan kolaborasi dan penalaran kritis. Dan yang ketiga, peserta didik mampu merefleksikan komitmen pribadi untuk mengamalkan puasa sunnah guna memperkuat keimanan. Dan di sini adalah sikap spiritual. Dan dari tujuan pembelajaran kali ini ada manfaatnya. Apa sih manfaat dari kita belajar tentang puasa sunnah? Apa manfaatnya? Dengan puasa sunnah bukan berarti kita cuma menahan haus, lapar, hawa nafsu, nggak boleh marah, nggak boleh nangis. Kalau nangis jangan sampai masuk dalam membatalkan puasa. Intinya menahan semuanya. Tujuannya adalah kita supaya lebih dekat kepada Allah. Selain kita sholat, ternyata puasa ini juga termasuk amalan. Dan puasa sunnah itu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah dan diikuti oleh seluruh umat manusia, terutama umat muslim, umat Islam kita semuanya. Oke, selain dekat diri kepada Allah, kita juga bisa disiplin apa saja. Ketika waktunya sahur kita sahur, ketika waktunya siang kita tidak boleh makan. Kita boleh makannya ketika berbuka atau ketika makan. Nah, itu disiplin waktunya makan ada, kemudian waktunya menahan tidak makan minum ada, itu semuanya ditentukan. Dan ini adalah manfaat dari kita akan menjalankan puasa sunnah. Oke. Nah, ini kita sebelum lanjut ke materi berikutnya ada video pembelajaran, kita akan tempuh semangat yang dimana ada kodenya. Kalau 1 itu yes, 2, 3, 4, 5. Biar kartu nanti konsentrasi dan harapannya hampir semuanya nanti bisa fokus. Ketika pembelajaran tidak ada yang bermain, kemudian ketika ada presentasi tidak ada yang berbicara, kita menghargai teman yang sedang berpresentasi. Oke, tepuk 1. Nah, semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Siap belajar. Sekarang perhatikan video berikut ini. Ingat ya, di kelompoknya masing-masing ternyata ada tugas. Pada pembelajaran kali ini, sebelum memulai pembelajaran, kita akan mengetahui dulu apa sih tujuan pembelajaran pada video kali ini. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah menjelaskan makna puasa sunnah dengan baik dan benar, dan menjelaskan jenis dan ketentuan puasa sunnah dengan benar. Langsung saja ke materi tentang jenis puasa sunnah dan waktu pelaksanaannya. Jenis puasa sunnah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah dicontohkan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW antara lain adalah yang pertama, puasa Syawal. Puasa Syawal yaitu berpuasa 6 hari pada bulan Syawal setelah hari raya Idul Fitri. Keutamaan puasa Syawal sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Adzib sebagai berikut: Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri, yang artinya barang siapa berpuasa Ramadan lalu melanjutkannya dengan puasa 6 dari bulan Syawal, maka itu setara dengan puasa sepanjang tahun.
Jenis puasa sunnah dan waktu pelaksanaannya yang kedua adalah puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis yaitu berpuasa pada setiap hari Senin dan Kamis. Puasa ini disunahkan sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim yang disebutkan bahwa ketika Rasulullah ditanya maka beliau menjawab, "Dzaka yaumul itu fihi wa unzila alayya fihi." Rawahu Muslim. Itu adalah hari kelahiranku dan diturunkannya wahyu kepada. Jenis puasa sunnah yang ketiga adalah puasa Arafah. Puasa Arafah yaitu berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau satu hari sebelum hari raya Idul Adha. Puasa yang ketiga adalah puasa Asyura. Puasa Asyura yaitu puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Bulan Muharram merupakan urutan bulan yang pertama dalam kalender Hijriah dan bulan ini juga sering disebut dengan tahun baru Islam. Jenis puasa sunnah yang kelima yaitu puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban yaitu puasa sunnah yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Sya'ban atau disebut juga dengan nisfu Sya'ban. Puasa yang keenam adalah puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid dilakukan di pertengahan bulan Ramadan, yaitu puasa sunnah yang dikerjakan pada Ayyamul Bid, yaitu hari putih, yaitu hari yang pertengahan bulan pada malam harinya. Biasanya terjadi pada tanggal 13, 14, dan 15 pada setiap bulan Ramadan. Jenis puasa sunnah yang ketujuh yaitu puasa Daud. Puasa Nabi Daud yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Puasa ini disunahkan menurut kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut. Afdhalus siyami shaumu Daud, kana yasumu yawman wa yufṭiru yawman. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, puasa yang paling utama adalah puasa Nabi Daud. Beliau bisa berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Jenis puasa sunnah yang selanjutnya yaitu puasa Tasu'an. Puasa Tasu'an yaitu berpuasa pada tanggal 9 Muharram, yang tujuan untuk mengiringi pelaksanaan puasa sunnah pada tanggal 10 Muharram. Puasa sunnah ini dilakukan adalah sebagai pembeda pelaksanaan puasa antara orang Yahudi yang juga dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Pelaksanaan puasa pada tanggal 10 Muharram menjadi sunnah dan dianjurkan oleh Rasulullah yang bertujuan untuk mengiringi pelaksanaan puasa pada tanggal 10 Muharram keesokan harinya. Hal inilah yang akan membedakan dengan puasa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Dari video pembelajaran tersebut sudah diamati ada jenis-jenis puasa sunnah. Ada berapa jenis puasa sunnah? Oke. Ada 8 jenis puasa sunnah. Ada yang bisa menyebutkan apa saja tadi? Oke, Raisa. Sabar. Ada lagi yang lainnya? Senin Kamis, Arafah yang lainnya? Ayyamul Bid, Asyura, Sya'ban, Daud, dan Asyura. Oke. Kalau Senin Kamis kapan waktunya? Kemudian kalau Ayyamul Bid itu seperti apa puasanya? Pertengahan bulan Ramadan. Karena ada bulan Ramadan dan bulan Syamsiah. Kalau Syamsiah dari Januari sampai Desember, kalau Ramadan Muharram sampai Zulhijjah. Kemudian kalau puasa Syawal kapan waktunya? Setelah hari raya Idul Fitri. Bolehkah Idul Fitri hari pertama puasa? Tidak. Kenapa? Karena itu hari tasyrik. Dari video tersebut menjelaskan bahwasanya puasa arti puasa kalau dalam bahasa Arab itu shaum atau siam, artinya menahan diri. Kalau menurut istilah, puasa itu menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian puasa ini masuk ke rukun Islam keempat, dan tujuannya yang jelas tadi mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ganjaran atau pahala. Nah, hukum puasa itu bukan hanya wajib sama sunnah saja, tapi ada juga makruh dan juga haram. Kalau wajib itu berarti dikerjakan berpahala, ditinggalkan mendapat dosa. Contohnya puasa Ramadan, yang sebentar lagi kita akan mendekati bulan Ramadan. Kemudian puasa sunnah tadi yang sudah dijelaskan ada 8 atau 9 jenis, yang dimana kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak
dibenci oleh Allah. Masa kita mau dibenci sama Allah. Kemudian contohnya puasa di hari Jumat saja, karena mau puasa hari Jumat lah. Hari puasa hari Jumat saja karena hari Jumat itu harinya orang umat Islam, itu makruh dan tidak ada tuntunannya. Ada puasa haram, contohnya tadi puasa di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Karena di dua hari ini umat Islam sedang berbahagia merayakan kemenangan setelah puasa 1 bulan penuh. Kalau hari raya Idul Adha kita sedang berkurban, menikmati makan apa? Daging sapi. Oke. Kemudian macam-macam yang tadi sudah dijelaskan. Ada puasa Senin Kamis, setiap hari setiap Kamis, kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri, puasa Asyura yaitu 10 Muharram, kemudian puasa Tasu'a 9 Muharram. Jadi 9-10 Muharram itu kita disunahkan untuk berpuasa. Arafah di bulan sebelum Idul Adha, di mana jamaah haji sedang wukuf di padang Arafah. Itulah kenapa dikatakan dengan puasa Arafah. Dan ganjarannya berarti berpuasa di bulan Arafah dia seperti melaksanakan haji juga. Kemudian puasa Yaumul Bid yaitu pertengahan bulan pada tanggal 13, 14, 15 di bulan Qamariyah. Dari sekolah kita itu sudah dibuat warna membedakan ya. Jadi kita mau puasa nih, puasa Senin Kamis gelas pada hari Senin dan Kamis. Kemudian ada juga puasa yang warna kuning 3, puasa apa namanya? Ayyamul Bid, yang dimana ada angka Arab 13, 14, 15 itu pertengahan bulan Qamariyah, bukan pertengahan Januari ya. Kemudian ada nanti yang warna biru puasa yang wajib yang akan kita laksanakan mendekati lagi yaitu puasa nanti akan dibagi setiap kelompok kalender ini menentukan apa pula puasa Ayyamul Bid, puasa Arafah, Muharram dan yang lainnya. Nah, puasa yang paling istimewa, puasa yang sangat utama yaitu puasa sunnah, yang wajib. Puasa Daud, puasanya Nabi Daud, yang dimana dilaksanakan 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Ya. Nah, selanjutnya di sini akan dibagi kelompok ya. Sudah kelompoknya 4, masing-masing kelompok terdiri dari 5, yang dimana nanti ada RKPD yang akan saudara berikan. Kemudian dikerjakan secara diskusi bekerja sama supaya pekerjaan terasa ringan. Ini untuk kita semanilah nanti membuat posternya. Simpan dulu. Kemudian kalendernya. Dan ini LKP-nya. Oke. Kuat semuanya? Sudah. Dari LKP ini masing-masing kelompok akan mengerjakan pemetaan dari puasa sunnah. Di sini sudah dibuat puasa sunnah. Tuliskan waktunya kapan dan hikmahnya apa. Di atas sudah diberi contoh, silahkan berdiskusi. Kemudian nanti setelah ini selesai, masing-masing kelompok akan berkarya membuat poster sederhana berupa kalender puasa sunnah pada kertas yang sudah disediakan. Nah, di sini nanti masing-masing kelompok akan membuat poster. Pilih puasa bebas. Satu kelompok mau misal 11 Arafah, kelompok 2 puasa Senin Kamis, puasa Daud, kemudian yang lainnya ya. Silakan berkreasi dengan sebaik mungkin. Yang pertama, kerjakan dulu yang ini. Jika sudah, boleh lanjut membuat karya bersama teman. Keluarkan alat tulisnya, kemudian yang mendukung pewarna untuk mewarnai poster kamu supaya lebih cantik dan lebih kreatif lagi. Oke, silakan dikerjakan. Wow.
Apa nanti puasa apa nanti? Puasa Daud. Bulan kedua puasa apa? Senin Kamis. Puasa apa? Ya, tulis puasa Senin Kamis. Kemudian buat kalendernya 30 hari. Nah, kita hari apa saja Senin Kamis. Kemudian menggunakan kata-kata. Kalau poster berarti ada kata ajakan. Ayo laksanakan puasa Senin Kamis. Misalnya mau di bulan apa nih? Bulan Februari yang bukan Agustus, puasanya puasa Daud dikatakan diparadai, puasa saja, ya. Puasa apa? Apa? Ayam ungkit. Ayam ungkit ada namanya? Ada, boleh. Jadi dari setiap kelompok berbeda puasa, jadi kita akan mengetahui, oh ternyata puasa Senin Kamis harinya ini, pelaksananya seperti ini. Poster tentang puasa sunnah ayamul, dibuat kalendernya, kemudian nanti ajakan dari gambar, ya. Baju dulu. Puasa ayam ungkit. Oke, misalnya ini yang mau diambil bulan Februari ini, bulan ini. Buat kalendernya, tanggal 12, 13, 19. Lalu nanti keterangan di sebelahnya. Ayo laksanakan puasa ayam ungkit. Ya, jadi ada keterangan judulnya, kemudian nanti ada waktu pelaksanaan, baru ajakan. Ketika membuat poster ada ajakan yang disampaikan. Yang sudah boleh takbir dengan semangat 1, 2, 3. Setelah antum menyelesaikan proyek ini, poster yang dibuat per kelompoknya masing-masing, selanjutnya adalah presentasi setiap kelompok dimulai dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Untuk kelompok lain silakan disimak, diperhatikan dan boleh bertanya jika ada hal yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menginformasikan puasa dan waktu pelaksanaannya juga imam utamanya. Jenis puasa sunnah, puasa Senin Kamis. Waktu pelaksanaan setiap hari Senin dan Kamis. Hikmah atau keutamaan, meneladani kebiasaan Nabi SAW dan baik untuk kesehatan tubuh. Puasa ayam ungkit. Waktu pelaksanaan puasa di pertengahan bulan Qamariyah. Hikmah atau keutamaan, penyempurnaan kekurangan ibadah wajib. Puasa Syawal. Waktu pelaksanaan puasa 6 hari pada bulan Syawal setelah hari raya Idul Fitri. Hikmah atau keutamaan, menjaga kesehatan dan kebugaran. Puasa Asyura. Waktu pelaksanaan puasa pada tanggal 10 Muharram. Hikmah atau keutamaan, menumbuhkan kepedulian sosial. Terakhir puasa Daud. Waktu pelaksanaan sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Hikmah atau keutamaan, menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan kami akan juga mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu puasa Muharram. Puasa Muharram pada 2026 terdapat pada bulan ini, tanggal 25. Keterangannya adalah puasa Muharram atau puasa sunnah Asyura adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Hikmahnya adalah menyempurnakan kekurangan ibadah wajib, memanfaatkan juga kekurangan kepada Allah, menjaga kesehatan dan kebugaran, menunjukkan kepedulian sosial dan menetapkan sunnah-sunnah Rasulullah. Oke. Ya, itulah akhir presentasi kami. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu salut. Salut, 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 salut. Oke, ada yang menanggapi dari presentasi
di tahun 2026 ini puasa Muharram jatuh pada bulan Juni tanggal 25. Oke, ada lagi? Ada yang bertanyakan kelompok yang lain? Tidak. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangannya. Dilanjutkan kelompok 1. Silakan. Oke. Sudah, perhatikan kelompok yang lain. Presentasi dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bahasa Sunda, bahasa Sunda. Ini ke posternya. Ada yang ditanyakan dari kelompok 1 yang dimana kelompok 1 memilih puasa Daud yang di kalender 2026 di bulan Juni mereka mau berpuasa Daudnya pada tanggal 1. Ini ini tanda-tanda kuning ini ya, puasa tidak karena dia puasa Daud. Dia bertanyakan? Cukup jelas? Ini ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk. Selesai semua, kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi dan karya masing-masing. Ada yang mengambil puasa Muharram, puasa Daud, Senin Kamis, dan Ayamul Bid. Semoga nanti bisa dipraktekkan di tahun 2020. Nah, dan kita semuanya diberikan umur panjang. Oke. Dari pemaparan kelompok masing-masing cukup jelas, sudah ditentukan tanggal dan bulannya, kemudian keterangannya, hikmahnya, dan yang lainnya. Selanjutnya, masing-masing kelompok sudah memberikan pertanyaan, sudah memberikan apresiasi dari hasil karya masing-masing. Kemudian harapannya semuanya bisa melaksanakan puasa sunnah, bukan hanya saja mengenal, mengetahui, alangkah baiknya kita melaksanakan. Nah, dari kelompok tadi saya minta merefleksi diri masing-masing terkait pembelajaran pada hari ini. Silakan diisi dari refleksi diri. Lagi refleksi diri yang berwarna biru. Ya, dari sekian banyak puasa sunnah yang telah dipelajari, puasa mana yang paling ingin antum coba rutinkan dalam waktu dekat ini? Please, puasa Senin Kamis, puasa Daud, Ayamul Bid, ataupun yang lainnya. Dan yang kedua, apa motivasi melaksanakan atau memilih puasa itu? Supaya apa? Dan yang ketiga, target komitmen. Saya akan mulai puasa Senin Kamis minggu depan. Saya akan puasa Ayamul Bid bulan ini atau bulan depan. Itu komitmennya. Selanjutnya, dari pembelajaran ini harapannya kita bisa melaksanakan dan mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan anjuran Rasulullah supaya lebih semangat lagi. Yuk semuanya berdiri. Kita speak dulu. Yuk silakan berdiri. Jalan.
kita belajar apa hari ini? Silakan angkat tangan. Oke, apa Reza? Puasa sunnah memiliki beberapa jenis. Antaranya ada puasa Syawal, Senin Kamis, Arafah, Asyura, Sya'ban, Ayyam Maulid, Daud, dan Tasyrik. Oke, good job. Yang lainnya, selain jenis-jenisnya, apa lupa? Mungkin waktunya, Puasa sunnahnya ada berapa? ya. Kalau puasa wajib itu puasanya Oke, ada pembagian hukum-hukum tadi ya. Hukum ada wajib, ada sunnah, ada makruh dan juga haram. Oke, puasa sunnah adalah ibadah anjuran penuh dengan pahala. Jenisnya beragam, ada Senin Kamis, Syawal, Arafah, Asyura, dan ketentuannya sama dengan puasa wajib, hanya berbeda di niatnya. Nah, minggu depan atau pekan depan kita akan belajar tentang niatnya, niat masalah terkait dengan puasa sunnah. Dan hikmahnya jelas, menambah ketakwaan, kemudian mendapat pahala, menjaga kesehatan, dan juga kepedulian terhadap sesama manusia. Yang jelas, puasa ini adalah ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Oke, selanjutnya, perasaan selama belajar. Nanti bisa mengisi refleksi pembelajaran di lembar selanjutnya. Di situ ada beberapa perasaan dan hal apa yang ingin ditingkatkan, apa yang ingin dicapai ke depannya, harapannya, materi yang dipelajari pada hari ini. Silakan diisi untuk refleksi pembelajaran selama 2 jam pertemuan. Ada yang mau menyampaikan secara lisan perasaan belajar pada hari ini? Yang lainnya, perasaanku setelah belajar dan harapannya ke depan mengaitkan dengan pembelajaran puasa sunnah. Rizky, apa perasaannya? Senang. Terus ke depannya mau ngapain? Dari materi ini apa ke depannya? Oke, rajin puasa. Semoga harapan antum semuanya nanti bisa terlaksana dengan maksimal. Oke, dengan berakhirnya refleksi pembelajaran yang sudah ditulis masing-masing, maka berakhirlah rangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Harapannya bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, menyadarkan diri, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan puasa